Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2911 sampai bab 2920. Kenangan masa lalu. Daryl, di mana saat itu Raja Yer telah membuat beberapa senjata dan kotak Pandora. Jadi untuk apa kamu membuat semua ini? Bukankah ini akan membuat dunia hancur? Kata Daryl yang saat ini terduduk di depan Raja Yer. Ya, tapi ini akan sangat berguna untuk masa depan klan Yer dan klan Crewford, kata Raja Yer tertawa haha. Apakah suatu saat jika aku memiliki cucu perempuan, kamu mau kita menjadi besan? Haha, apapun untuk persahabatan kita, kata Daryl tertawa. Tapi jika cucuku itu terlahir sebagai seorang lelaki yang akan memimpin semua pasukan, ya aku harap aku juga menemukan jodohku kali ini, kata Raja Yer masih muda. Apakah kamu sudah berniat mencari seorang pendamping? Kata Daryl menggoda. Someone lah. Seperti belum ada belahan jiwaku yang bisa meluluhkan hatiku, kata Raja Yer kemudian menyempurnakan sebuah senjata pemusnah massal, dan sebuah kotak Pandora. Untuk kedua benda ini sengaja aku tak menyempurnakannya. Hanya untuk berjaga-jaga. Dan setelah aku memiliki pendamping aku ingin mengerjakannya bersamanya, kata Raja Yer menyimpan dua benda ke dalam istana. Daryl yang saat ini melihat 20 kotak Pandora. Kemudian bertanya, lalu apa tujuanmu membuat 20 kotak Pandora? Ini menunjukkan beberapa kotak Pandora yang akan disimpannya. Ini adalah sebuah bangunan untuk membuat istanaku dan juga memiliki fungsi utama untuk mencegah serangan luar. Dan untuk mengekang iblis apapun yang berani mengusik kerjaanku. Bukankah itu beresiko? Kata Daryl yang merasakan kecemasan. Selama aku masih bisa mengalirkan darah Yer dan tak melakukan hubungan apapun dengan darah lain, maka semua akan terjaga dan aku juga sengaja membuat ini tidak sempurna. Untuk berjaga-jaga, kata Raja Yer kemudian mendekati Daryl. Agar kamu yakin akan aku salurankan darahku dan mengajarkan teknik penggunaannya kamu. Tapi mungkin kamu hanya akan bisa menggunakan 3 dari benda ciptaanku. Itu tergantung dari pilihanmu. Sambil mengeluarkan sebuah berlian dari sakunya. Terlihat Raja Yer melemparkan berlian ke udara. Dan ini adalah pintu berlian. Jika suatu saat benda yang aku ciptakan akan disalahgunakan. Pintu berlian, kata Daryl penasaran. Ya, sambil mengajarkan semua cara penggunaan terlihat Raja Yer mencoba memberikan benda ciptaannya pada Daryl. Cobalah. Mungkin akan menjadi takdirmu untuk bisa menguasai salah satu dari 3 benda yang aku buat. Dan untuk pintu berlian adalah ciptaan pertamaku. Apa kamu yakin? Kata Daryl mencoba memegang salah satu kotak Pandora. Sayang, aliran kejut. Apa ini? Teriak Daryl mendapati kinya diserap oleh kotak Pandora. Hahaha, cobalah yang ini, kata Raja Yer kemudian berjalan ke sebuah bidak sihir. Ini adalah semua dimensi berada dan aku telah meletakkan beberapa meteor besar untuk menghancurkan perabadan. Apa katamu? Bahkan kamu membuat alat yang mengerikan seperti ini, kata Daryl terkejut. Ya, tapi ini bukanlah ancaman. Aku juga telah membuat cara untuk menghentikannya. Kata Raja Yer kemudian bersama Daryl mencoba meledakkan satu dimensi. Hentikan, teriak Daryl yang melihat bidak berjalan. Lebih baik kamu hancurkan saja. Haha, apa kamu takut? Kata Raja Yer yang kemudian menghancurkan alat pemusnahan. Lelucon, baiklah. Mungkin memang akan berbahaya jika salah digunakan. Kata Raja Yer kemudian memberikan pintu berlian pada Daryl. Dan ini adalah dimensi buatanku. Di sini terdapat 100 pintu masuk ke beberapa dimensi buatan. Meskipun buatan, semua orang yang tanpa sengaja masuk akan melihat seperti dunia sendiri. Memegang pintu berlian, terlihat Daryl masuk ke dalam sebuah pemandangan masa depan. Melihat pemandangan di masa depan, di mana dia melihat dirinya memimpin ribuan pasukan. Namun, Daryl tidak menceritakan apa yang dilihatnya di masa depan, bahwa dirinya melihat kehancuran yang dilakukan oleh anak Raja Yer sendiri, yaitu Raja Belpe. Daryl mencoba memahami dan mencoba mencari solusi tanpa sepengetahuan Raja Yer.
Dia memutuskan untuk kembali dan merencanakan beberapa hal. Dengan kapal khusus yang dibuatnya dan dalam pertukaran alat sihir dari dimensi lain. Berkat bantuan dari Raja Yer, Daryl menciptakan beberapa kapal perangnya. Lebih baik aku akan menambahkan lebih banyak armada perang. Untuk alasan khusus, gerutu Daryl dalam hati. Bagaimanapun, dia mengetahui masa depan yang akan terjadi di mana kekuatan dan kekuasaan sahabatnya akan lenyap setelah dia memiliki pasangan. Daryl saat kini masuk kembali ke alam sadarnya. Dia telah banyak mengumpulkan orang-orang dari berbagai dimensi. Peter, tolong sebarkan cenderamata ini pada semua orang yang hadir. Dan pimpinlah mereka untuk masuk sesuai dengan kedipan dari cenderamata mata yang mereka pakai, kata Daryl yang saat ini mengumpulkan Dory dan Brogy. Dan untuk kalian, bantulah Peter untuk menuliskannya. Baik, ketua, kata Brogy dan Dory. Yang kemudian bertanya, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku ingin pergi ke tempat di mana bidak sihir berada dan ini adalah tugasku. Karena tak bisa tegas dengan alat yang telah dibuatnya, kata Daryl yang sekarang dibantu Ruel untuk pergi ke tempat Geralt berada. Ruel, apakah kamu bisa membantuku? Baiklah, sesuai keinginanmu. Dan aku akan meminta maaf karena klan Yer semua ini terjadi. Kata Ruel kemudian membuat celah dimensi. Beberapa orang yang saat ini telah mendapatkan cenderamata. Mereka kemudian mengantri satu orang untuk memasuki beberapa pintu yang telah disiapkan. Lihatlah cenderamata yang saat ini berada di tangan kalian. Kalian hanya bisa masuk ke pintu sesuai dengan cahaya dari cenderamata yang kalian pegang, kata Peter kemudian membuat beberapa orang menghangatkan dan memberikan mereka satu persatu cenderamata. Pip, masuklah. Sesuai dengan cahaya yang keluar dari cenderamata dan pintu yang dipilih, kata Peter dibantu yang lainnya mengendalikan situasi. Terlihat banyak orang yang berbeda dari tiap dimensi. Tuan, berkata seseorang memanggil Peter. Peter segera menoleh ke arah sumber suara. Ada apa, Nyonya? Cenderamataku dan anakku berbeda. Lihat sinar yang berkedip, berkata seorang ibu yang menggendong anaknya. Apakah kami akan dipisahkan? Mencoba untuk bijak, Dory kemudian berjalan ke arah Peter. Lebih baik kita satukan anak dan ibu ini. Tapi, bukankah ini celah celana ketua? Kata Peter yang mengingat pesan Daryl. Terseduh-seduh, seorang wanita kemudian mencoba membujuk Peter menangis. Tuan, apakah Anda akan tega memisahkan kami? Dia satu kecuali keluarga yang kumiliki. Bagaimanapun aku ingin membesarkan dia. Menimbang-nimbang keputusan yang akan dilakukan perbuatannya. Saat ini Peter merasakan bertanggung jawab dengan keputusan yang akan diambilnya. Namun, di sisi lain Peter merasakan iba pada ibu dan anak yang saat ini harus berpisah. Baiklah. Karena aku juga memiliki kekuasaan dalam memutuskan. Akan aku berikan kalian setia dan bagaimanapun anak Anda memang masih memerlukan Anda untuk membesarkannya. Dengan wajah tersenyum ibu itu kemudian memberi cenderamata pada Peter. Dan kemudian berjalan ke sisi pintu yang ditunjuk oleh cenderamata. Terima kasih atas bantuan Anda. Tunggu. Siapa namamu agar aku bisa mengingatmu dan anakmu di masa depan, kata Peter mencoba untuk lebih bijak. Lihat ke arah Peter. Aku Somanita. Dan putaku Ken. Kami berasal dari dimensi ke-6 yang telah dipenjarakan oleh Raja Belpe karena kesalahan, kata Somanita yang kemudian menyingkap kerudungnya. Oh, baiklah, aku ingat kalian, kata Peter kemudian melihat keduanya masuk ke pintu yang ditunjuk. Berjalan dengan mengubah senyum. Ibu dan anak kemudian berjalan dengan cepat ke arah pintu. Dep, pedang, kata Peter melihat pedang tersembul dari belakang bajunya. Lebih baik aku cepat. Lagi pula saat memang perlukan senjata untuk melindungi diri. Yang lain. Setelah membuat keputusan Peter kemudian memberi yang lain untuk segera masuk ke pintu dimensi buatan. Dan ribuan orang telah mendapat pintu mereka masing-masing. Beberapa orang yang telah kehilangan rumah mereka dan tempat tinggal mereka. Yang saat menuju kehancuran. Di sisi lain, bagaimana? Apakah ini bekerja? Kata Geralt yang melihat meteor besar masuk ke dimensi kedua. Sepertinya, bidak ini telah diatur sesuai dengan urutan angka. Kata Haifang yang melihat ledakan di dimensi kedua. Apakah mereka selamat? Untuk kali ini, kita tak ada pilihan bahkan jika kita bisa mengetahui lebih awal dengan adanya bidak sihir ini. Kata Moza yang melihat dimensi kedua telah hancur sebagian. Bahkan kali ini, dimensi ketiga yang akan hancur, kata Haifang yang melihat meteor besar mulai mendekat. Ya,
Tapi di sana tidak ada kehidupan yang sama sekali atau mungkin hanya serangga kecil dan binatang yang mampu bertahan. Kata Moza yang melihat Vexana dan Lisa dengan kebijaksanaan tenaga mencoba menghentikan jalur eksekusi. Mencelupkan. Apa? Teriak Vexana yang mendapati alur meteor bergerak lebih cepat. Mustahil. Bahkan kami yang memiliki darah Yier tidak bisa mengendalikan alat yang dibuat raja. Melihat apa yang terjadi. Saat ini Geral maju ke arah bidak dan melihat apa yang terjadi. Hentikan. Teriak Geral yang melihat dua dimensi telah hancur. Sepertinya memang percuma untuk dilakukan. Mendengar apa yang dikatakan Geral, Vexana dan Lisa kemudian turun dan mencoba melihat kembali ke arah bidak sihir. Seperti bukan kalian yang memiliki akses untuk menghentikan bidak sihir ini. Berkata Geral yang tidak melihat perubahan apapun. Tapi, bukan Lisa adalah keturunan langsung dari ayahnya. Bahkan di dalam darahnya pasti mengalir darah Yier. Berkata Vexana kemudian mengingat dan mencoba mencari solusi. Selain Armodes yang merupakan penasehat dan penyihir kerajaan, ayahku dan ibuku juga bisa menggunakan alat ini, kata Lisa yang teringat seseorang. Dan seseorang yang merupakan teman dari Raja Yier yang bisa mengakses alat ini yang membuat ayahku ingin melenyapkan semua yang berhubungan dengan Raja Yier terdahulu. Siapa? Teriak semua orang. Ketua klan Crewford, Daryl, kata Lisa dan Vexana secara bersamaan. Kakek, kata Geral terkejut. Slap. Kalian semua, terak Daryl datang dengan cepat ke arah bidak sihir. Kakek, lihatlah Daryl yang saat ini mencoba mencari bagian rahasia di dalam bidak sihir. Bidak ini telah dimodifikasi oleh seorang. Kata Daryl yang melihat tanda saat pertama kali menyentuh bidak sihir. Siapa yang melakukannya? Mengingat kembali apa yang pernah diajarkan ayahnya. Lisa kembali mengingat ajaran yang diturunkan oleh neneknya yang diajarkan ke ayahnya dan saat ini Lisa mengingat beberapa perubahan dari dalam bidak sihir. Akan aku pastikan. Teriak Lisa kemudian memutari kubah dan melihat tiga telapak tangan yang berbeda di bawah bidak sihir. Ketemu. Apa? Apakah ada cara lainnya? Kata Geral mencoba untuk memastikan. Melihat tanda telapak tangan yang berbeda dengan simbol yang tidak sama. T, Y, C, N untuk Nyx, Y untuk Yier, dan C untuk Crewford. Guman semua orang. Kita lakukan. Kata Daryl kemudian menyentuh simbol C. Diikuti Lisa dan Vexana. Srek, srek, srek. Terlihat bidak berhenti sesaat dan beberapa meteor menjauh dari tiga dimensi yang tersisa. Berhasil. Berkata semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Srek, srek, srek. Tunggu. Seperti kita salah. Kata Daryl yang melihat seharusnya semua bidak akan ke tempatnya masing-masing dan kembali ke bentuk aslinya. Apa maksud kakek? Kata Geral yang melihat bidak telah berhenti. Seharusnya. Bidak ini kembali ke tempat semula. Kata Daryl yang tak melihat bola dimensi kembali dan menjadi bola biasa. Seperti bukan aku yang harus melakukan ini. Geral gantikan aku, kata Daryl melepaskan tanda telapak tangannya. Terlihat bidak dengan cepat kembali setelah Daryl melepaskan tangannya. Baik, kata Geral kemudian dengan cepat menempelkan telapak tangannya. Bang, terlihat dari tanda telapak tangan Geral. Muncul cahaya berwarna hijau yang mengalir ke sisi putaran kubah seperti perlukan darahku untuk menghentikan bidak ini. Berkata Geral menggigitnya dan meletakkan di tulisan kuno. Tes. Cahaya hijau kembali menyebar dan mengarah pada telapak tangan Lisa yang kemudian menjalar cahaya berwarna kuning ke sisi lingkaran kubah yang masuk ke sisi di mana Vexana berada. Aku mengerti. Kita akan menggabungkan darah kita bertiga untuk menghancurkan bidak sihir ini. Kata Vexana yang melihat cahaya merah masuk dan bersama dengan cahaya lainnya berputar ke atas kubah. Krek, krek, krek. Terdengar kubah retak di mana-mana. Apa kita berhasil? Kata yang lain melihat dengan takjub bidak sihir. Mereka melihat tiga cahaya yang kemudian membentuk cahaya putih besar yang siap meledak. Ledakan. Gokil. Semua orang terhempas dengan arah cahaya yang tiba-tiba datang dan menyilaukan mata mereka. Dah. Hancur, berkeping-keping. Terlihat semua bola menggelinding ke berbagai arah dan berubah menjadi hitam pekat. Mereka menjadi dua bagian dan mengeluarkan secepatnya. Terbatuk karena secepatnya. Semua orang mengibaskan tangannya. Slap, menghilang. Terlihat semua asap menghilang. Berhasil. Berteriak semua orang dengan terkekeh-kekeh. Tapi, duniaku, kata Geral yang saat ini melihat kepingan bola yang hancur karena ledakan meteor besar. Bahkan aku tidak bisa mencegah hal ini terjadi. Mereka semua mati. Dari dimensi kelima. Saat ini upacara ritual khusus dilakukan di kerajaan vampir.
Raja, Igo, lihatlah, kata semua orang menunjuk ke langit. Kita selamat. Berdiri dan memandang ke langit. Terlihat vampir Igo dan istrinya memandang dengan haru. Meneteskan air matanya. Seperti dimensi kita selamat, kata vampir Igo kemudian tersenyum. Di dimensi keempat terlihat masih banyak orang yang mencoba masuk ke dalam pintu berlian kemudian teringat beberapa saat setelah seseorang berteriak keras. Kalian lihatlah, ke langit, teriak anggota beberapa sayap kebebasan. Semua orang memandang ke langit, seperti mereka berhasil guman semua orang. Semua orang yang melihat, cobalah untuk tetap fokus dengan apa yang terjadi. Bagaimanapun saat ini mereka masih khawatir dengan datangnya meteor besar yang hampir sepanjang seluruh dunia. Semua orang riuh, berteriak dan memperbincangkan apa yang akan mereka lakukan. Hanya tinggal memilih, apakah mereka akan kembali atau masuk ke sebuah dunia baru. Mencoba menunggu kepastian, mereka memutuskan untuk saling beradu argumen. Beberapa kelompok terlihat saling menyatu untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan. Perbedaan semua orang menjadi egonya sendiri. Karena saat ini kematian Raja Belpe membuat beberapa orang merasa berhak untuk mengatur dimensinya masing-masing. Mencoba untuk menenangkan semua orang. Saat ini Peter yang telah ditunjuk oleh Daryl kemudian berdiri dan melantunkan suaranya. Semuanya, harap untuk tetap diam dan menunggu keputusan yang akan kalian dengarkan dari ketua kami, kata Peter yang saat ini menancapkan pedangnya ke batu. Beberapa hal yang membuat semua orang meyakini kepemilikan dan tanah kelahiran mereka di dimensi ke-6 dan ke-4 membuat beberapa pengikatan terjadi. Kamilah penguasa dimensi ke-4. Kamilah penguasa dimensi ke-6. Kembali kami ke tempat kelahiran kami, kata beberapa orang yang saat merasa memiliki hak untuk menguasai wilayah. Apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang tiba-tiba berubah seperti ini? Kata Dori pada Brogy yang saat ini masih membantu beberapa orang yang ingin melupakan tempat kelahiran mereka. Beberapa orang mungkin akan menolak dan ini akan menjadi batu menghancurkan sekte sayap kebebasan yang telah kita buat. Kami hanya menunggu keputusan ketua. Untuk saat ini sampai dia kembali. Kami akan tetap menjalankan tugas kami, kata Brogy yang mencoba untuk tetap tenang. Serangga, terdengar suara pukulan dari beberapa anggota yang saat ini mencoba untuk mendapatkan hak mereka menguasai dimensi keempat. Saat ini kerajaan Belpe telah hancur. Jadi bagaimanapun kalian harus tunduk pada kerajaan baru yang akan kami buat. Kata seseorang dari klan Taira yang memukul klan lainnya. Melihat apa yang terjadi dengan cepat Peter melompat ke arah cuplikan. Hentikan. Bahkan sampai saat ini kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi diamlah. Teriak Peter menyelimuti pedang ke sebuah tembok istana. Bahkan jika kalian tetap bersikukuh untuk melakukan pemberontakan, kalian akan menghadapi murka klan Crewford. Semua orang yang memang memiliki rasa takut pada klan Crewford yang merupakan klan legendaris dan terbesar dari dimensi kedua. Setelah melihat Peter akhirnya mereka memutuskan untuk tetap diam dan tak melakukan apapun. Situasi sekarang agak rumit untuk sebuah klan yang notabene adalah penghuni sebagian dimensi yang saat ini masih dari kemusnahan. Masa depan mereka yang terancam karena ulah kerajaan Belpe membuat mereka harus menyatukan hati mereka untuk melawan kekuatan jahat dari Raja Belpe. Sekarang kalian akan memutuskan sendiri apakah kalian ingin tetap tinggal atau masuk ke dalam dimensi di dunia lain, kata Peter tegas. Bagi sebagian orang, dunia baru bukanlah hal yang akan membuat mereka cepat mencapai kejayaannya. Terlebih lagi di dunia baru mereka harus melakukan semua hal dari awal dan itu membuat orang lain akan menemukan kesulitan. Dari dalam kapal perang, di mana saat ini tujuan mereka adalah dimensi keempat. Setelah menyelamatkan beberapa orang yang masih bisa diselamatkan, aku sungguh merasa kalian seperti orang asing dari duniaku. Bahkan aku sendiri tahu bahwa saudara kembarku memang memiliki sesuatu yang unik seperti kalian. Kata seorang gadis yang terluka dengan banyak luka lecet di bagian pelipis dan tangan. Apa benar? Kalian memang ditutus untuk menyelamatkan kami. Lebih baik kamu tetap diam. Dan kamu akan melihat sendiri seseorang yang mungkin akan kamu kenal, kata saudara kembarnya yang saat ini mencoba untuk mengobati luka di tubuhnya. Bahkan ayah tiriku mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan aku. Sampai kalian akhirnya muncul. Ya. Kami hanya memberikan tugas untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi karena keterbatasan alat yang kami bawa, membuat kami memutuskan untuk menyelamatkan orang yang kami jumpai. Kata Jen yang saat ini melihat wanita yang sedang mengandung anaknya dan terlihat menangis. Nona,
Terimalah ini, kata Brody Ruff memberikan liontin yang didapat dari suami wanita yang saat ini terlihat menangis terseduh. Maaf. Terima kasih, kata wanita yang menangis kemudian membuka liontinnya. Hei, mau dibawa kemana kami? Kata Kimberly yang saat ini berjalan ke arah Jen. Apakah dia sekarang baik-baik saja? Bahkan semua ini membuat saya terkejut di mana tiba-tiba muncul meteor besar yang menghancurkan dunia kami. Ya. Seperti memang harus aku cerita dari awal agar kamu mengerti. Eren, apakah kamu bisa menceritakan semua pada nona kita ini? Kata Jen yang saat ini mencoba masuk ke dalam celah dimensi keempat. Bersiaplah, kita akan masuk dari langit di dimensi keempat. Kapal perang mereka akhirnya tiba. Dan terjadi saat meteor besar ini telah menjauh bahkan terlihat lebih kecil lihat. Seperti Master Crawford berhasil melakukannya. Teriak Jen keras. Mendengar nama Crawford disebutkan sontak gadis berkulit putih dengan cepat mengangkat pembicaraan Crawford. Apa yang kamu maksud, Geralt? Berkata gadis yang akhirnya mengatakan hal yang ingin dia lupakan. Maaf, lebih baik aku akan diam saja. Ada apa denganmu? Gia, kata Kimberly kemudian berjalan ke arah Gia yang saat ini duduk kembali. Bahkan dia sempat menanyakan kabarmu saat kami bertemu. Tidak. Lebih baik kita bicarakan yang lain saja. Beberapa Gia yang kemudian menjanjikan mukanya. Aku sudah lama melupakannya. Zoom. Oke, kita mendarat. Teriak Jen yang kemudian mendaratkan kapal perangnya. Dari dalam dimensi ke-6. Semua orang yang saat ini berjalan keluar melihat dataran yang sudah tak lagi menampakkan kehidupannya. Semua orang telah berpindah ke dimensi keempat. Mempercepatkan. Kalian berhasil, kata seseorang melompat ke arah Geralt dan yang lainnya. Ya, akan tetapi dimensi pertama dan kedua sudah tak bisa diselamatkan. Kata Daryl yang saat ini memiliki rencana. Saat ini klan Yer dan Nyx hanya tersisa beberapa orang. Lisa dari klan Nyx dan Vexana Yer. Torao Yer dan juga Ruel Yer dan istrinya Aziza Yer. Kalian adalah orang yang mewariskan tanah ini. Dan akan aku serahkan keputusan pada kedua klan kalian. Kata Daryl yang saat ini muncul ke hadapan Geralt. Seperti dunia kita sudah tak lagi mempunyai harapan. Tetapi ada hal yang akan membuat itu semua bisa kembali. Mendengar apa yang dikatakan kakeknya, Geralt mencoba memahami apa yang dikatakan Daryl. Maksud kakek apa? Kata Geralt yang mencoba menjelaskan pembicaraan mereka. Masih ada cara lain untuk mengembalikan dua dimensi yang telah hancur. Bahkan ini akan terlihat seperti kejadian terulang, kata Daryl mencoba untuk meyakinkan dirinya dengan keputusan yang akan diambil. Benarkah? Kata Geralt yang melihat harapan terakhir pada apa yang dikatakan kakeknya. Menyingkapkan kain yang membalut lehernya. Terlihat Daryl menyisir janggutnya. Ada satu cara dan tentunya itu semua memiliki risiko. Terlihat Daryl menghela nafas. Huf. Apalagi jika itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Geralt yang mendengar Daryl mengatakan resiko yang harus diambil. Lalu dengan cepat berkata, akan aku lakukan. Dan biarkan tubuhku yang akan aku korbankan. Puk, menepuk pundak. Terlihat Daryl tersenyum pada Geralt. Kemudian terlihat dari senyumnya sebuah wajah serius yang dilihat pada Geralt. Saat ini adalah masamu untuk menggantikan kau. Sebagai ketua semua klan. Dan untuk itulah kamu sudah aku bersiap untuk menggantikan posisiku. Semua orang yang mendengar kata Daryl saat ini. Terkejut mendengarnya. Apa maksudmu, ketua? Kata Jen yang merupakan anggota lama dari Daryl. Tolong jelaskan apa yang Anda katakan. Jen, setiap orang akan menempuh jalurnya masing-masing. Dan semua orang akan selalu bertambah. Kata Daryl kemudian menyelimuti tangannya. Lihatlah, dari sebuah pemandangan di udara. Tampak seperti film yang sedang diputar. Ini adalah kenangan perjalanan hidupku. Dan kalian akan tahu dengan siapa aku saat itu. Kata Daryl yang melihat masa mudanya dengan seseorang. Apakah kamu mengenal Vexana? Lisa, kakek, berkata Lisa yang tahu rekaman memori. Terlihat seseorang yang sedang membuat benda-benda sihir dan beberapa alat yang terlihat seperti kotak Pandora. Itu Raja Yer. Semua orang berpikir untuk beberapa saat. Memandang sebuah kenangan Daryl. Jadi, dialah orang yang membuat senjata pemusnah perabadan. Kata Geralt yang melihat kakeknya membungkus tangannya. Dia akhirnya tahu setelah mendengar kataku. Teman sekaligus Raja Yer mendengar apa yang aku keluhkan. Yaitu tentang bidak sihir, kata Daryl kembali membungkus lengannya. Dan setelah kataku padanya di masa lalu, akhirnya dia juga memberikan sebuah kunci untuk mengembalikan semua seperti semula. Jadi apa yang ingin kakek katakan padaku?
Kata Geralt penasaran. Nona Lisa, apakah kamu tahu tentang benda ini? Kata Daryl yang kemudian menampilkan sebuah mustika seperti bunga teratai. Itu adalah mustika teratai dewa. Kata Lisa yang pernah membaca buku yang dibuat kakeknya. Raja Yer, selain kotak Pandora dan beberapa alat dan benda sihir yang diciptakan oleh kakekku, Raja Yer hanya mustika teratai dewa yang aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Melemparkan mustika teratai dewa. Lihat Daryl kemudian membaca mantra. Ini adalah mustika teratai dewa yang bisa membuat siapapun yang masuk dan berdiri di atasnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan membangun kembali dunia kerja. Berkata Daryl tersenyum. Dengan ini kita bahkan bisa menciptakan sebuah dimensi baru untuk kita tinggali. Mengetuk. Berjalan mendekati mustika teratai dewa. Geralt saat ini mencoba mendekatinya. Jadi dengan ini semua orang bisa kembali seperti semula. Kata Geralt bahagia. Akan aku lakukan. Tunggu. Itu tidak memuat apa yang akan kamu lakukan. Berkata Lisa yang tahu kegunaan mustika teratai dewa. Benda itu memerlukan pengorbanan dan perjanjian pewarisan. Apa maksud semua ini kakek? Kata Geralt melihat Daryl tersenyum jelaskan. Saya apa maksud semua ini? Lebih baik kita kembali ke dimensi keempat terlebih dahulu sebelum aku menjelaskan. Kata Daryl melihat Vexana. Apakah kamu bisa membantuku sekali lagi? Nona Yer, mendengar permintaan Daryl. Kemudian dengan cepat Vexana membuat celah dimensi. Saya mengerti. Kami akan kembali untuk membahas yang lain. Mempercepatkan. Tunggu. Aku akan mengambil beberapa kotak Pandora yang masih ada beberapa buah kata Lisa yang kemudian melompat ke dalam istana. Jen, bantulah Nona Lisa dan untukmu Geralt tetaplah di sini. Kata Daryl yang saat ini memberikan jubahnya pada Geralt, pakailah. Ini adalah takdimu. Terlihat Daryl memakai jubah kepemimpinan pada Geralt. Sebelum memberi tahu apa yang sebenarnya diinginkan, dikenakanlah. Tapi kakek, bukankah ini jubah kepemimpinmu? Kata Geralt yang kemudian melihat kakeknya tersenyum kembali. Kakek, kita tunggu sampai Lisa dan Jen kembali kata Daryl yang saat ini menarik kembali mustika teratai dewa. Semoga apa yang kamu katakan benar sahabatku. Melamun sejenak teringat tentang Raja Yer dan dirinya. Daryl kemudian melihat Lisa dan Jen telah kembali dengan membawa 5 buah kotak Pandora yang masih tersisa. Baguslah. Kata Daryl dalam hati. Kita kembali. Melihat semua orang masuk ke dalam celah yang dibuat Vexana. Mereka semua meninggalkan dimensi ke-6 dan menuju dimensi ke-4. Kilatan cahaya. Beberapa orang telah tiba di dalam dimensi ke-4. Di mana semua orang sekarang berkumpul. Melihat tanda dari langit yang berkedip beberapa kali. Semua orang melihat dengan jelas. Daryl dan yang lainnya muncul dari celah cahaya. Mereka semua kemudian turun. Melompat ke sebuah bangunan datar yang berkumpul beberapa penjaga istana. Semua orang kagum dengan hasil yang mereka bawa. Di mana saat ini sorak-sorak dialunkan pada Daryl dan Geralt yang telah berjasa menghentikan Raja Belpe dan kiamat di seluruh dimensi. Beberapa perwakilan dari klan kemudian berkumpul menjadi satu. Menemui ketua sekte sayap kebebasan. Berjalan pelan saat Daryl menenangkan semua suara yang bergelombang. Meraih tongkat kebesarannya. Saat ini Daryl meneriakkan kalimat, semua. Dengarkan. Berjalan ke sisi Geralt dan membisikkan sesuatu. Saat ini Daryl mengangkat tangan Geralt dan berkata. Sampai detik ini, kemenangan telah kita raih selama puluh tahun. Bahkan sampai detik ini perjuangan kita tak ada yang sia-sia. Walaupun banyak korban yang berjatuhan di sisi kita dan pihak lawan. Sampai saat di mana kita meraih kemenangan. Mengangguk kepalanya. Saat ini Daryl menyuruh Peter dan yang lainnya untuk maju ke depan panggung sebagai saksi atas Geralt yang telah berjasa menumbangkan kekuasaan Raja Belpe. Kalian semua, lihatlah. Sosok di mana saat ini telah berdiri seorang pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya untuk keselamatan kita semua. Sambutlah, sang legendaris baru, Geralt Clover. Terdiam sesaat. Kemudian semua orang yang mempercantik bahwa memang Geralt lah yang saat ini berjasa telah menyelamatkan semua orang. Dari bencana yang hampir memusnahkan peradaban mereka. Hidup Geralt Clover. Teriak semua orang memandang Geralt dengan kegembiraan dan sukacita. Terlihat semua orang mengangkat tangannya. Semua teriakan mendenging ke seluruh wilayah. Dan terdengar sampai ke telinga seseorang yang saat ini masih memandang Geralt dengan tatapan malu dan penyesalan. Saat ini, terdapat 3 dimensi yang telah hancur. Sebagai korban dari kekejian Raja Belpe saat ini. Dimensi di mana sang pahlawan kita musnah.
dan dimensi di mana para klan terbesar hancur. Dimensi pertama, yang jelas adalah korban pemusnahan massal yang pertama kali terkena dampak dari senjata milik kerajaan Yier. Dan dimensi kedua di mana klan Crawford hidup dan tinggal. Dan untuk dimensi ketiga, di mana saat itu, kekuasaan Raja Belpe dimulai. Membuat benteng-benteng besar yang menghancurkan semua kehidupan. Bahkan dimensi ketiga bisa kita sebut sebagai Memorian Dimension. Di mana setiap ingat semua orang yang telah mati terkubur dengan tenang. Oleh karena itu, saat ini aku akan menyerahkan semua warisanku pada cucuku yang akan melanjutkan perjuanganku untuk masa depan. Berhenti berkata, terlihat Daryl kemudian melemparkan mustika teratai dewa ke udara. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.